Kembali lagi bersama saya Prawito Udoro di channel prawito.com. Kali ini kita akan melanjutkan tutorial kita tentang React Native Basic. Sekarang kita akan mulai masuk ke dalam fungsi dari aplikasi kita. Nah, kenapa kita memerlukan fungsi di dalam aplikasi kita? Karena sebuah aplikasi tidak mungkin hanya memunculkan UI-nya saja atau tampilannya saja. Namun sebuah aplikasi pastinya akan mempunyai fungsi-fungsi tertentu. Nah, fungsi itulah yang perlu kita mulai pahami dari mulai tutorial kali ini. Nah, sebelum kita memahami fungsi-fungsi dari sebuah aplikasi, kita akan mulai masuk ke dalam memahami siklus hidup dari komponen yang kita buat. Nah, siklus hidup ini biasa disebut dengan life cycle. Nah, life cycle sebuah komponen itu ada dua berarti. Karena kita membuat komponen menggunakan dua jenis, yaitu menggunakan class dan juga functional komponen, berarti ada dua jenis siklus hidup di masing-masing komponen ini. Nah, sekarang kita akan melihat satu-satu. Kita akan memulai dengan memahami siklus hidup komponen yang dibuat dengan kelas komponen. Nah, kalau kita lihat, kita memiliki komponen yang dibuat dengan kelas komponen, yaitu page flexbox. Nah, di app ini, page flexbox ini dibuat dengan kelas komponen. Nah, kalau kita lihat di sini, dia dibuat dengan kelas komponen. Nah, sekarang kita akan mempelajari siklus hidupnya. Nah, untuk mempelajari siklus hidup ini, kita akan memerlukan library tambahan untuk proses development kita. Library tersebut dinamakan React Native Debugger. Nah, ini React Native Debugger. Untuk websitenya, kita bisa mengunjungi GitHub di React Native Debugger ini. Rekan-rekan bisa mengunjungi URL ini. Nah, kurang lebih tampilan React Native Debugger seperti ini. Nah, namun jika rekan-rekan kesulitan dalam proses menginstal React Native Debugger, kita juga bisa menggunakan browser yang kita miliki sebagai debuggernya. Nah, sekarang saya akan mencontohkan dua cara menggunakan debugger tersebut. Pertama, kalau kita menggunakan aplikasi React Native Debugger, kita tinggal buka. Saya akan buka dalam screen terpisah. Nah, ini tampilan untuk React Native Debugger. Nah, di sini biasanya sering kita gunakan untuk melihat konsol dari aplikasi kita. Kemudian di bagian sini kita bisa dimudahkan ketika kita menggunakan library ketiga bernama Redux, kita bisa melihat proses perubahannya di sini. Nah, ini jika kita menggunakan React Native Debugger sebagai aplikasi tambahan kita. Nah, namun kalaupun kita tidak menggunakan React Native Debugger ini, kita bisa menggunakan browser yang kita miliki. Caranya, nah, kita pertama mengaktifkan dulu debugger di aplikasi kita. Caranya kita Command M untuk yang menggunakan emulator Android, atau ketika menggunakan handphone atau device asli, tinggal di-shake aja, digoyangkan handphonenya, nanti akan muncul opsi ini. Nah, kita klik debug. Nah, kalau sudah diklik debug, dia akan terkoneksi dengan React Native Debugger kita kalau menggunakan aplikasi tambahan. Kalau tidak, kita bisa membuka browser. Nah, kita buka tab baru, kita buka localhost 8081 debugger UI. Nah, kalau sudah muncul ke sini, kita tinggal buka saja inspect. Klik kanan di browser kita, inspect. Nah, di sini hampir mirip dengan browser, kita bisa melihat konsol. Nah, ini mirip dengan React Native Debugger kita yang tadi. Bedanya di sini kita tidak memiliki informasi untuk perubahan reducer ataupun store di Redux. Nah, kita hanya bisa memanfaatkan konsolnya saja. Namun ini juga bisa menghemat memori kita karena kita tidak memerlukan instalasi aplikasi tambahan. Nah, dua-duanya memiliki keunggulannya masing-masing. Silakan rekan-rekan mau menggunakan aplikasi tambahan atau menggunakan browser bawaan di laptop kita masing-masing. Nah, sekarang saya akan kembali menggunakan aplikasi React Native Debugger supaya lebih mudah. Nah, di sini. Oke, kita akan tes React Native Debugger kita dengan pertama di konsol ini kita akan memunculkan console.log hello debugger. Nah, kita simpan. Nah, kita akan refresh. Command M, reload. Nah, di sini muncul nih Hello Debugger. Ini adalah konsol yang kita buat di dalam render. Nah, kita memunculkan konsol Hello Debugger. Nah, oke, karena React Native Debugger sudah berjalan,
kita akan mulai mempelajari tentang life cycle dari kelas komponen. Nah, kita akan remove ini. Nah, yang pertama, yang perlu kita pahami dalam life cycle atau siklus hidup dari sebuah komponen, itu terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama, mounting, yaitu sederhananya adalah muncul, ketika muncul. Updating, yaitu ketika dirinya atau komponen itu berubah. Yang ketiga adalah unmounting, yaitu ketika komponen hilang atau tidak nampak lagi di aplikasi kita. Nah, jadi ada 3 proses. Ketika komponennya muncul, ketika komponennya berubah, ketika komponennya hilang. Ada 3 siklus hidup. Nah, per masing-masing siklus hidup ini nanti akan ada metode atau ada fungsi yang bisa kita gunakan untuk menaruh logik kita di dalam situ. Nah, contoh di sini yang pertama, ketika proses komponen akan muncul, yang pertama dipanggil adalah konstruktor. Nah, kita belum punya nih, kita akan coba. Kita akan buat konstruktor. Nah, kita akan konsol di sini. Nah, ini kita buat konsol seperti ini. Oke, kalau kita membuat konstruktor, jangan lupa kita tambahkan di sini props, kemudian super props. Kita simpan. Oke, sekarang kita sudah membuat konsol di dalam konstruktor. Kita akan clear, kita akan refresh ulang. Oke. Nah, jadi ketika pertama kali komponen kita dipanggil, yang muncul adalah konstruktor. Nah, biar tidak bingung, kita akan matikan dulu tampilan-tampilan yang lain. Saya hanya akan memunculkan komponen Flexbox. Nah, karena ini belum kita pakai, karena ini menggunakan functional komponen. Nah, seperti ini kita simpan. Nah, komponen Flexbox ini atau page Flexbox ini dibuat dengan kelas komponen. Nah, sehingga saya akan concern di sini saja. Nah, ketika pertama proses mounting, yang dipanggil pertama konstruktor. Setelah itu muncul dipanggillah render. Nah, render itu adalah metode yang sudah kita buat paling pertama di sini. Nah, kita akan console.log render. Nah, kalau kita lihat setelah konstruktor muncul render. Setelah itu akan memanggil lagi metode komponen didMount. Nah, komponen didMount ditaruh di mana? Bebas, kita taruh di sini. Komponen didMount. Console.log komponen didMount. Kita simpan. Nah, saya akan clear dulu, kemudian saya refresh. Nah, komponen Flexbox dipanggil, apa yang terjadi? Pertama yang dipanggil adalah konstruktor. Kedua, render. Ketiga, komponen didMount. Nah, ini menarik. Padahal komponen didMount secara tulisan dia berada di atas render. Ternyata munculnya ketiga. Karena itulah siklus hidup yang dialami oleh komponen dengan sistem kelas. Oke, sekarang si komponen kita sudah muncul nih. Flexbox ini sudah muncul, sudah tampil. Siklus hidup selanjutnya apa? Updating. Nah, updating. Di updating ini ada banyak metode yang bisa kita gunakan. Ada get drive state from props, sold component update, get snapshot, kemudian seterusnya. Namun saya akan highlight yang utama, yang sering dipakai. Beberapa metode ini jarang dipakai, sehingga tidak akan saya munculkan. Yang sering dipakai di sini ditandai dengan font yang tebal. Nah, ini konstruktor, render, komponen didMount, komponen didUpdate, dan komponen will unmount. Ini yang sering dipakai. Nah, saya akan munculkan. Lalu setelah updating apa? Nah, kalau terjadi updating, dia akan manggil render. Setelah render, dia akan manggil apa? Akan manggil komponen didUpdate. Nah, sekarang kita akan coba buat komponen didUpdate. Console.log komponen didUpdate. Nah, kalau kita simpan, komponen didUpdate tidak pernah terpanggil di sini. Nah, kenapa tidak terpanggil? Padahal kita sudah membuat konsol. Tidak terpanggilnya karena kita tidak ada proses update sama sekali di dalam aplikasi kita. Semenjak dia muncul, tidak ada yang berubah. Nah, kecuali ada yang berubah, barulah si komponen didUpdate ini akan muncul. Nah, saya akan memberikan sampel perubahan kecil, yang mana ini tidak perlu diperhatikan lebih dalam dulu, karena nanti akan ada materi tersendiri, yaitu mengupdate komponen secara dinamis. Sekarang saya sederhananya akan membuat this state. Nah, saya mempunyai state bernama count,
subscriber sebanyak 100. Nah, saya akan membuat 100 di sini yang tadinya teks biasa saja di sini. Saya akan buat menjadi dinamis menggunakan state. Nah, cara pemakaiannya this.state.subscriber. Saya simpan. Nah, tampilnya tetap sama 100. Kita akan ganti menjadi 200. Nah, sekarang berubah karena saya buat angka subscriber di sini menjadi dinamis dari state di sini. Oke, kita akan kembali ke proses life cycle kita. Kita akan clear, kita akan refresh. Nah, setelah di-refresh, berarti proses mounting terjadi yang dipanggil konstruktor render komponen did mount. Komponen did update belum terpanggil karena belum ada proses yang berubah di dalam komponen kita. Sekarang kita akan melakukan perubahan. Caranya kita akan update nilai state ini menjadi nilai yang baru. Nah, this set state. Sekali lagi saya sampaikan, ini tidak perlu menjadi bingung bagi rekan-rekan karena ada materi tersendiri untuk state ini. Saya akan update subscriber, tadinya 200 akan saya rubah menjadi 400. Nah, tapi kalau seperti ini, dia akan langsung merubah nih. Pas setelah render muncul, angka 200 muncul, langsung did mount, langsung berubah dengan cepat. Nah, untuk membuat dia ada delay sedikit, saya akan buat set timeout. Saya akan buat timeout beberapa detik, sekitar 2 detik. Nah, kemudian barulah akan saya update nilai state-nya. Saya simpan. Oke. Nah, kalau rekan-rekan lihat di sini, kalau saya refresh, mounting muncul 200. Tunggu 2 detik, berubah menjadi 400. Nah, kita lihat di proses life cycle-nya. Konstruktor muncul, render dipanggil, komponen did mount dipanggil. Nah, di did mount ini kita melakukan perubahan proses updating. Kita mengupdate nilai subscriber dari 200 menjadi 400. Berarti ada proses perubahan atau updating. Ada proses update. Nah, kalau update dia akan manggil lagi render. Nah, dia panggil lagi render. Baru setelah render dipanggil, dia akan manggil komponen did update. Dia panggil komponen did update. Nah, komponen did update ini baru kepanggil setelah ada perubahan di dalam komponennya. Jadi life cycle untuk did update ini muncul setelah ada perubahan. Yang terakhir adalah proses ketika komponen kita hilang dari tampilan. Nah, gimana cara menghilangkan ini? Nah, saya lagi-lagi akan membuat suatu sampel di sini yang tidak perlu rekan-rekan perhatikan saat ini, karena ada materi tersendiri. Saya akan membuat, ini functional komponen, jadi tidak menggunakan state, tapi menggunakan use state. Nah, intinya di sini, saya akan membuat sebuah boolean, di mana akan menentukan haruskah si flexbox ini ditampilkan atau tidak dari variabel isShow ini atau state isShow ini. Nah, kita akan buat logic di sini. Kalau nilai isShow-nya true, maka akan memunculkan flexbox. Kalau false, berarti tidak akan dimunculkan. Nah, saya akan rubah sama seperti di sini. Kita akan menggunakan lifecycle did mount, tapi versi hooks-nya kita akan menggunakan use effect. Nah, kita akan set timeout juga. Kalau tadi selama 2 detik untuk merubah nilai subscriber, saya akan buat set timeout selama 6 detik atau 6000 milisecond, baru kita akan menghilangkan komponen flexbox ini supaya kita bisa memanggil lifecycle komponen will unmount. Nah, di sini console.log komponen will unmount. Nah, sebelum saya implementasi yang ini, saya akan komen ini dulu. Saya akan komen yang use effect-nya dulu. Nah, saya simpan. Nah, kalau kita lihat 200, 400, kemudian posisinya masih sama seperti yang sebelumnya. Konstruktor, render, komponen did mount, render, kemudian komponen did update. Pertanyaannya sama seperti sebelumnya, kenapa komponen will unmount tidak dipanggil? Karena will unmount ini akan muncul kalau komponennya hilang. Nah, sekarang kan belum hilang nih, jadi belum muncul untuk lifecycle yang ini. Caranya adalah kita akan hilangkan flexbox ini dalam waktu 6 detik. Nah, kita akan munculkan fungsinya. Kita simpan. 200 berubah menjadi
400 dalam 2 detik, kita tunggu dalam 6 detik, dia akan hilang. Nah, setelah hilang, kita cek nih. Nah, konstruktor, render, will unmount. Baru muncul nih, will unmount-nya muncul. Nah, kita clear dulu biar tidak bingung. Kita akan refresh. Nah, 200, 400, kita tunggu dalam 6 detik, dia akan hilang. Nah, kita lihat sekarang proses life cycle-nya. Pertama, konstruktor dipanggil. Selanjutnya, render dipanggil. Komponen did mount dipanggil. Nah, ada perubahan. Kita merubah subscriber dari 200 menjadi 400. Akhirnya di-render ulang. Setelah di-render, muncullah komponen did update. Setelah 6 detik, barulah muncul komponen will unmount. Nah, will unmount ini muncul setelah 6 detik karena komponennya hilang. Nah, baru kita bisa memahami proses siklus hidup dari komponen kita. Pertanyaannya, kenapa kita perlu memahami siklus hidup dari sebuah komponen? Nah, pertanyaan yang bagus. Pertanyaan ini akan bisa dijawab adalah ketika proyek kita sudah mulai mempunyai fungsi-fungsi yang diperlukan, maka life cycle ini akan mulai kita gunakan. Contoh, seperti tadi kita di sini ingin merubah dari 200 menjadi 400 subscribernya dalam waktu 2 detik. Nah, itu kan sudah mulai fungsi. Fungsi ini bisa dijalankan kalau kita mengetahui siklus hidup. Setelah muncul aplikasinya, baru kita rubah dalam waktu 2 detik di komponen did mount. Contoh nyatanya, kita akan coba mengambil sampel dari e-commerce yang sering kita lihat. Nah, di sini, di e-commerce ini, kalau kita lihat, kalau kita refresh nih halamannya atau aplikasinya, yang pertama muncul adalah loading. Kemudian ada muncul abu-abu, seolah-olah akan ada muncul sesuatu, barulah muncul icon-icon yang sesuai. Nah, itu sebenarnya terjadi proses logik di dalamnya, di mana yang pertama muncul adalah tampilan abu-abu tadi, baru setelah datanya ada, digantilah yang abu-abu tadi menjadi icon yang berwarna seperti ini. Nah, proses itu terjadi di sini. Jadi render yang pertama, e-commerce tersebut memunculkan icon yang berwarna abu-abu. Setelah itu, dia panggil ke komponen did mount. Karena komponen sudah render, dia masuk ke did mount. Di did mount ini, dia mengambil data ke backend atau ke REST API, menggunakan REST API. Kemudian dia menggantilah data icon tersebut dengan data yang baru sesuai dengan data di server. Barulah kembali lagi ke render, dia berubah di sini. Icon tadi berubah menjadi icon yang berwarna. Setelah berubah, muncul ke did update. Nah, di did update ini mau ngapain? Nah, terserah kita. Pokoknya kita setelah merubah, kita mau melakukan apa, itu bisa digunakan di metode ini. Nah, itulah fungsi dari siklus hidup. Nah, siklus hidup ini bisa kita gunakan setelah kita memberikan beberapa fungsi di aplikasi kita. Kedepan, semakin kita mengikuti tutorial ini akan semakin paham kapan life cycle ini digunakan. Nah, sebagai basic bahwa komponen itu ternyata memiliki siklus hidup. Nah, siklus hidup di sini akan kita pahami semakin dalam ketika kita terjun ke proyek yang sudah semakin kompleks. Baik, demikian. Semoga tutorialnya bermanfaat. Terima kasih.